Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyerahkan induk besi misterius Yin Yang dan pedang abadi rusak milik Mo Yingying kepada Master Lu untuk ditempa ulang. Master Lu sangat terkejut melihat bahan langka tersebut dan berniat bukan hanya memperbaiki pedang, tetapi menciptakan artefak abadi yang memiliki roh senjata. Sementara itu di lantai lain, Ventian dan pasukan Pavilion Fengxiang berhasil memasuki lantai ketiga istana bawah tanah dan bertemu penjaga padang rumput, seorang wanita dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 8 puncak. Su Jin menertawakan ucapan penjaga lantai ketiga istana bawah tanah yang mencoba menghalangi mereka. Dengan nada meremehkan, dia berkata bahwa seorang Kaisar Do Bintang 8 tingkat sempurna seharusnya tidak berbicara sembarangan di hadapannya. Penjaga tersebut memiliki tubuh berwarna hijau yang hampir menyatu dengan hamparan rumput di sekitarnya. Tanpa kekuatan spiritual Su Jin yang sangat kuat, keberadaannya hampir mustahil ditemukan. Menyadari bahwa kekuatan Su Jin sangat dalam dan sulit diperkirakan, penjaga itu segera menyatu dengan padang rumput untuk melarikan diri. Namun Su Jin tidak berniat memberinya kesempatan. Dia tahu bahwa jika penjaga itu kabur, kemungkinan besar dia akan memanggil ahli kuat dari keluarga kerajaan Xuanling, yang tentu akan mengganggu rencana mereka. Sementara bersembunyi di bawah padang rumput, penjaga hijau itu bergerak cepat sambil berpikir dalam hati bahwa kedatangan begitu banyak ahli kuat ke istana bawah tanah jelas tidak biasa. Dia bahkan merasa aura mereka mirip dengan orang-orang yang dulu pernah menekan sosok di bagian terdalam istana bawah tanah. Melihat penjaga itu terus melarikan diri, Su Jin memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Tidak ada waktu untuk bermain lagi. Dia langsung mengeluarkan gulungan formasi besar dengan 9.000 prasasti inti. Dalam sekejap tubuhnya menghilang dan muncul kembali tepat di atas lokasi penjaga tersebut. Penjaga hijau itu langsung terkejut. Tidak baik, namun reaksinya sudah terlambat. Gulungan formasi Su Jin langsung ditembakkan ke tanah dan area sekitar 10 meter pun pecah terbuka. Penjaga itu akhirnya terjebak di dalam formasi yang sangat rumit. Su Jin menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa mereka tidak datang untuk membunuhnya, hanya ingin menahannya sementara. Kami datang bukan untukmu, jadi kami tidak akan melukaimu. Meski begitu, penjaga hijau itu tetap marah dan menyebut tindakan Su Jin sebagai perbuatan licik. Dia kemudian menjelaskan bahwa para penjaga di istana bawah tanah sebenarnya tinggal di sana karena sebuah perjanjian dengan Raja Xuanling yang memberi mereka tempat terpencil untuk hidup dengan tenang. Namun Su Jin justru memperingatkannya bahwa mereka mungkin telah salah mempercayai Raja Xuanling. Jika waktunya tiba, sangat mungkin Raja Xuanling justru akan menelan kalian semua. Penjaga itu terdiam sesaat, lalu berkata bahwa meskipun kemungkinan itu ada, mereka telah hidup damai selama ribuan tahun dan tetap harus melindungi tempat tersebut. Tak lama setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Su Jin langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Kau gila. Penjaga tersebut ternyata berniat meledakkan dirinya sendiri demi menghentikan mereka. Namun sebelum itu terjadi, dia terlebih dahulu memanggil kekuatan alam di sekitarnya. Rumput, tanah, udara, pinjamkan aku kekuatan kalian. Sekejap kemudian ratusan titik cahaya hijau dari seluruh padang rumput melesat menuju formasi yang menahannya. Formasi itu pun akhirnya retak dan hancur. Su Jin hanya bisa menggeleng. Dia sebenarnya menggunakan formasi yang cukup kuat untuk menjebak Kaisar Do Bintang 9. Tetapi karena dia tidak segera menyerang dan memberi penjaga itu waktu bernafas, formasi tersebut akhirnya berhasil dihancurkan. Setelah bebas, penjaga hijau itu memperkenalkan dirinya sebagai Yuan Lan dan langsung melancarkan serangan. Terimalah seranganku, pemakaman 10.000 bunga. Energi hijau yang sangat kuat berubah menjadi bunga raksasa yang mengandung kekuatan mematikan dan langsung menyerang Su Jin. Namun menghadapi serangan itu, Su Jin hanya menghela nafas. Sepertinya aku memang sudah tua. Dia akhirnya melepaskan kekuatan aslinya. Energi kehidupan dan kematian hitam putih menyebar dari tubuhnya, membuat ruang di sekitarnya langsung membeku. Serangan Yuan Lan bahkan berhenti di udara seperti es yang membeku. Su Jin kemudian hanya mengetuk ringan dengan jarinya. Dalam sekejap serangan pemakaman 10.000 bunga itu hancur berkeping-keping. Melihat kekuatan tersebut, wajah Yuan Lan langsung berubah pucat. Ahli setengah abadi. Dia ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Su Jin mendengus dingin, menolak tawaran baik, malah memilih hukuman. Energi kehidupan dan kematian langsung menghantam Yuan Lan hingga dia pingsan seketika. Setelah memastikan penjaga itu benar-benar tidak sadarkan diri, Su Jin kembali ke sisi Ventian dan kelompoknya. Sudah beres, ayo pergi ke lantai keempat istana bawah tanah. Ventian justru tertawa melihat situasi itu. Seorang Kaisar Do Bintang 8 saja sudah membuatmu kerepotan seperti itu. Mendengar ejekan tersebut, wajah Su Jin langsung memerah. Dia hanya melotot ke arah mereka sebelum berkata dengan kesal, "Cepat jalan." Tak lama kemudian rombongan Ventian melanjutkan perjalanan menuju lantai keempat istana bawah tanah.
Setelah mereka pergi, lantai ketiga kembali menjadi sunyi. Yuanlan masih terbaring pingsan di padang rumput, sementara seluruh tempat itu kembali tenang seperti sebelumnya. Pada saat ini di lantai kedua istana bawah tanah, suasana dipenuhi oleh suara dentangan logam yang ritmis. Clang clang, suara palu yang menghantam logam terus menggema di ruangan itu. Pada saat itu Xiaoyan sebenarnya sedang duduk dengan mata tertutup sambil berkultivasi. Namun karena kekuatan jiwanya sangat besar, dia tidak perlu membuka mata untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Melalui persepsi jiwanya, dia dapat melihat dengan jelas setiap gerakan yang dilakukan oleh Master Lu di meja penempaan. Master Lu memang pantas disebut sebagai ahli penempaan nomor 1 di seluruh Suantian. Di depan meja penempaan, dia berdiri dengan penuh fokus. Di sekelilingnya terdapat berbagai bahan logam dan bubuk material yang digunakan dalam proses penempaan. Di tangan kirinya, Master Lu memegang penjepit khusus yang menjepit sebuah logam langka bernama induk besi hitam yin yang. Sementara di tangan kanannya, dia memegang palu tempa besar dengan panjang sekitar 1 zang. Walaupun terlihat sederhana, palu itu sebenarnya merupakan harta paling berharga milik Master Lu. Jika bukan karena bahan yang sedang ia tempa sangat berharga, kemungkinan besar Master Lu bahkan tidak akan mengeluarkan palu tersebut. Bagi seorang penempa, palu tempa sama pentingnya dengan kuali obat bagi seorang alkemis. Di atas meja penempaan, api yang menyala terang terus membakar induk besi hitam yin yang. Api itu terus mencoba melelehkan logam tersebut. Namun logam itu bukan benda biasa. Bahkan jika menggunakan api suci milik Xiaoyan, kemungkinan besar tetap membutuhkan waktu lama untuk memurnikannya. Apalagi untuk melelehkannya sepenuhnya. Melihat kondisi itu, Master Lu berkata dengan tenang, benda ini benar-benar keras. Namun dari nada suaranya terlihat jelas bahwa dia sudah memperkirakan hal ini sejak awal. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum tipis lalu berkata, sepertinya hanya bisa menggunakan penempaan Yun. Tanpa ragu dia langsung mengangkat palu tempa di tangannya dan menghantamkannya ke induk besi Yin Yang. Suara pukulan kuat segera menggema. Penempaan Yun adalah teknik khusus yang hanya dimiliki oleh para ahli penempaan tingkat tinggi. Dengan teknik ini, seorang penempa dapat membangkitkan spiritualitas logam. Bahkan kemungkinan senjata yang ditempa mencapai tingkat keabadian dan memiliki roh senjata. Itu adalah impian terbesar Master Lu. Walaupun dia sudah menguasai teknik tersebut, selama ini dia belum pernah berhasil benar-benar membangkitkan roh senjata. Hal itu selalu menjadi penyesalan dalam hatinya. Namun sekarang dengan adanya induk besi hitam yin yang, dia akhirnya memiliki kesempatan yang sangat langka. Karena itulah dia tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewatkan. Pukulan palu terus berlanjut. Seiring dengan setiap pukulan yang diberikan, logam yang awalnya sekeras batu perlahan mulai melunak. Bagi orang yang melihat dari luar, pukulan itu tampak seperti pukulan biasa tanpa teknik khusus. Namun Xiaoyan yang mengamatinya melalui kekuatan jiwa menyadari sesuatu yang berbeda. Teknik pukulan yang tampak sederhana itu justru merupakan teknik penempaan yang sangat sulit. Setiap pukulan memiliki ritme yang sempurna. Dan kekuatan yang digunakan juga dikontrol dengan sangat presisi. Melihat hal itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam kagum. Orang ini, dengan persepsinya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa Master Lu sedang memasukkan kekuatan hidup dan mati miliknya ke dalam palu tempa. Melalui pukulan yang terus-menerus, kekuatan itu perlahan mengubah struktur induk besi hitam yin yang. Setelah menempa selama sekitar seperempat jam, keringat mulai muncul di dahi Master Lu. Namun wajahnya tidak menunjukkan kelelahan. Sebaliknya matanya justru dipenuhi dengan semangat dan harapan. Tiba-tiba dia berkata dengan suara keras, "Api!" Begitu kata itu diucapkan, api yang sangat terang langsung mengalir dari meja penempaan menuju logam yang dijepit di tangannya. Pada saat itu induk besi hitam yin yang sudah berubah menjadi merah membara karena terus ditempa. Ketika api dituangkan ke dalamnya, terdengar suara mendesis. Suara itu seperti api yang dipadamkan oleh air laut. Master Lu segera menyeka keringatnya dan tanpa ragu kembali mengayunkan palu tempa. Setiap pukulan yang dia berikan membuat bagian dalam logam tersebut berubah secara perlahan. Sambil menempa, dia juga berpikir dalam hati. Dengan begitu banyak induk besi hitam yin yang, aku ingin tahu seberapa kuat senjata yang akan tercipta nanti. Sementara itu, Xiaoyan dan Mu Yingying hanya berdiri di samping sambil menunggu dengan tenang. Semakin lama Xiaoyan mengamati proses penempaan ini, semakin dia merasa bahwa reputasi Master Lu memang benar-benar pantas. Bahan berharga seperti induk besi hitam yin yang mungkin hanya akan menjadi benda mati jika tidak bertemu dengan penempa hebat seperti Master Lu. Karena bagaimanapun juga, harta sejati hanya akan bersinar setelah dipoles oleh tangan yang tepat. Tidak lama kemudian, pukulan Master Lu menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Melihat hal itu, Xiaoyan berkata perlahan, sepertinya penempaan hampir selesai. Dia kemudian menambahkan, langkah berikutnya adalah pembentukan dan penempaan akhir. Dari logam merah membara itu, Xiaoyan bahkan bisa merasakan bahwa meskipun dia menyerangnya dengan kekuatan penuh, mungkin tidak akan meninggalkan bekas. Namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Senjata di punggung Xiaoyan yaitu penguasa api abadi tiba-tiba bergetar dengan gembira. Xiaoyan langsung mengerutkan alisnya.
Apa yang terjadi? Dia tidak mengerti mengapa senjata itu tiba-tiba bereaksi seperti itu. Dan pada saat yang sama, Master Lu tiba-tiba berteriak, "Pedang, muncullah!" Sekejap kemudian, sebuah pedang abadi yang patah dan berwarna merah muncul di hadapannya. Dengan ekspresi serius, Master Lu berkata, "Lebur." Dia kemudian menjelaskan dengan tegas, pedang ini dulunya adalah pedang abadi, tetapi kerusakannya terlalu parah. Sekarang aku akan menggunakan induk besi hitam yin yang sebagai inti, dan menjadikan pedang ini sebagai bahan tambahan untuk ditempa kembali. Semoga saja senjata baru ini bisa melahirkan roh senjata. Kalau tidak, semua kerja kerasku akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia langsung meletakkan pedang tersebut di atas api meja penempaan. Api yang menyala terang dan air misterius terus dituangkan ke atas meja penempaan. Kemudian Master Lu mengangkat palu tempa di tangan kanannya dan mulai menghantam pedang itu lagi. Setiap pukulan menyebabkan perubahan besar pada tubuh pedang. Api dan air bergantian menyelimuti pedang tersebut. Sementara palu tempa terus menghantamnya dengan ritme yang kuat. Di bawah pengaruh api, air, dan kekuatan penempaan Master Lu, pedang abadi yang rusak itu perlahan mengalami transformasi luar biasa. Setelah melalui serangkaian pukulan penempaan yang presisi, bahan itu akhirnya berhasil dipadukan sepenuhnya dengan pedang. Pedang yang sebelumnya berwarna merah karena terlalu lama berada di dunia magma perlahan berubah menjadi putih perak yang lembut dan indah. Bahkan bentuk pedang tersebut ikut berubah, sesuatu yang biasanya hampir mustahil dilakukan setelah pedang ditempa. Melihat hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa kemampuan penempaan Master Lu sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia dan Mu Yingying kemudian hanya mengamati dengan tenang agar tidak mengganggu proses tersebut. Tidak lama kemudian, Master Lu tiba-tiba tertawa keras karena proses penempaan hampir selesai. Dengan menggunakan sekitar 2/3 induk besi yin yang, dia berhasil menempa ulang pedang sekaligus membuat sarung pedang yang cocok. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menciptakan roh senjata. Master Lu kemudian melakukan proses pendinginan menggunakan air khusus. Karena suhu pedang masih sangat panas, muncul kabut putih misterius dari dalam pedang. Kabut ini sebenarnya adalah bentuk awal dari roh pedang yang baru lahir dan tampak memiliki kesadaran sendiri. Kabut itu mencoba melarikan diri, namun Master Lu menggunakan kekuatan hidup dan mati miliknya untuk menahannya. Dia akhirnya berhasil menangkap kabut tersebut dan memaksanya kembali masuk ke dalam pedang, sehingga roh pedang benar-benar menyatu dengan senjata itu. Senjata roh pedang menyatu, pedang tersebut langsung bergetar kuat dan bahkan terbang sendiri di sekitar meja penempaan. Hal ini terjadi karena kekuatan pedang yang baru lahir sangat besar, bahkan sempat sedikit di luar kendali Master Lu. Beberapa saat kemudian, pedang itu berhenti di depan Mu Yingying, seolah-olah tertarik padanya. Xiaoyan menjelaskan bahwa pedang tersebut sedang mengakui tuannya. Hal ini berarti pedang itu secara alami memilih Mu Yingying sebagai pemiliknya. Xiaoyan kemudian menyuruh Mu Yingying untuk mengambil pedang tersebut, karena kekuatan pedang itu sangat luar biasa dan akan sangat membantu meningkatkan kekuatannya di masa depan. Master Lu juga merasa sangat bangga karena berhasil menciptakan pedang abadi yang memiliki roh senjata, sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Setelah pedang selesai ditempa, Master Lu meminta Mu Yingying untuk memberi nama pada senjata tersebut. Setelah memikirkan sejenak, Mu Yingying memutuskan untuk menamainya Frost Snow atau pedang embun beku karena warna pedangnya putih bersih seperti salju dan aura pedangnya terasa dingin dan elegan. Xiaoyan dan Master Lu menyetujui nama tersebut. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan membawa Mu Yingying pergi menuju lantai ketiga istana bawah tanah. Sementara itu Master Lu masih tenggelam dalam kegembiraannya karena keberhasilannya menciptakan senjata dengan roh, yang berarti dia sudah semakin dekat untuk mencapai tingkat ahli penempaan abadi sejati. Di sisi lain, Fentian dan rombongannya terus bergerak semakin dalam ke dalam istana bawah tanah. Dalam perjalanan itu, Su Jin menyampaikan keraguannya kepada Fentian. Penjaga tadi mengatakan bahwa ahli terkuat di lantai ketiga berada di tingkat Kaisar Do Bintang 8 tingkat puncak. Dan katanya tempat ini adalah tempat tinggal yang diciptakan oleh Raja Xuanling bagi mereka. Sebagai imbalannya, mereka hanya perlu membantu keluarga kerajaan Xuanling saat dalam bahaya. Nada suara Su Jin jelas menunjukkan ketidakpercayaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah musuh lama Raja Xuanling, sehingga dia tahu betul bahwa raja itu adalah orang yang rela melakukan apa saja demi tujuannya. Fentian pun menjawab dengan tenang, "Aku khawatir istana bawah tanah ini menyimpan rahasia besar milik Raja Xuanling." Dia kemudian menjelaskan bahwa tempat ini awalnya adalah wilayah klan Tianmu, namun kemudian direbut oleh keluarga kerajaan Xuanling. Bahkan seluruh klan Tianmu dimusnahkan oleh Kaisar Xuanling. Jika ada yang benar-benar mengetahui rahasia tempat ini, maka itu pasti adalah klan Tianmu, kata Fentian. Dia kemudian menghela nafas pelan. Sayangnya klan itu sudah musnah. Jika klan tersebut masih ada, mereka pasti bisa memanfaatkan medan rumit istana bawah tanah untuk menghindari musuh. Su Jin hanya mengangguk pelan. Klan Tianmu memang, namun dia tidak melanjutkan ucapannya.
Sementara itu musisi dan King Lao, dua tetua langit dan bumi, tetap terlihat tenang. Tetapi Li Mengseng, pemimpin kuil, tiba-tiba berhenti melangkah. Dia menatap ke arah lebih dalam dari istana bawah tanah dengan wajah bingung. Apa sebenarnya yang ada di lantai keempat? Gumamnya. Mengapa aku merasa aura yang sangat familiar? Rasanya begitu dekat. Saat mengucapkan itu, jantungnya berdetak sangat keras. Ventian segera menyadari keanehan tersebut. Mengseng, ada apa denganmu? Ling Mengseng menjawab dengan alis berkerut. Aku juga tidak tahu, tapi lantai keempat ini memberiku perasaan yang sangat akrab. Ventian terdiam sejenak. Dengan kekuatannya, dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Akhirnya dia berkata, ayo pergi, kita menuju pintu masuk lantai keempat dulu. Dalam hatinya, Ventian memiliki firasat bahwa jika tebakannya benar, maka simpul di hati Li Mengseng mungkin akan terpecahkan di tempat ini. Li Mengseng mengangguk, dia jarang melihat Ventian terlihat begitu serius. Sedangkan musisi dan King Lao pun saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti mereka. Istana bawah tanah itu tersusun berlapis dari atas ke bawah, dengan tangga yang menghubungkan setiap lantai. Setelah melewati lantai ketiga, mereka akhirnya tiba di pintu masuk lantai keempat. Di sana terlihat sebuah lingkaran cahaya transparan. Semua orang segera memahami bahwa itu adalah gerbang menuju lantai berikutnya, sehingga mereka langsung melangkah masuk. Dengan suara ringan, mereka langsung jatuh ke dalam lingkaran cahaya itu. Anehnya, cahaya tersebut terasa sangat lembut tanpa aura penghancur sama sekali. Walau merasa heran, para ahli itu segera menenangkan diri dan terus maju. Biasanya setiap lantai istana bawah tanah dijaga ketat, namun lantai keempat ini justru terasa sangat sunyi. Keraguan mereka belum hilang ketika pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Di hadapan mereka terbentang sebuah sungai besar yang luas. Sungai itu terbagi menjadi hulu dan hilir. Sementara di tengahnya terdapat air terjun raksasa setinggi sekitar 100 meter. Aura yang terpancar dari tempat itu begitu kuat hingga membuat siapapun yang berdiri di tepinya merasakan tekanan. Suci pun berkata dengan kagum, lantai keempat istana bawah tanah ini benar-benar misterius. Sebagai ahli formasi jauh, dia bisa merasakan bahwa bahaya tersembunyi di mana-mana. Namun tanpa mereka sadari, suara samar muncul dari dasar sungai. Seseorang datang. Anehnya, bahkan Ventian yang sangat kuat tidak menyadari keberadaan mereka. Suara lain bertanya, di mana sang putri sekarang? Karena air sungai keruh, sulit melihat dengan jelas apa yang ada di bawahnya. Suara lain menjawab, sang putri masih berada di balik air terjun. Cepat jemput sang putri. Aku tidak menyangka raja kita menyembunyikan putri Suan Muking sedalam ini. Tapi tetap saja ditemukan oleh bajingan itu. Li Mengseng, seorang lainnya terkejut. Kakak, maksudmu? Orang pertama segera berkata, pergi. Di antara 7 orang itu ada beberapa yang terlalu menakutkan. Aku bahkan bukan lawan mereka. Setelah itu suara tersebut menghilang. Sementara sebuah bayangan bergerak diam-diam mengikuti arus sungai menuju air terjun. Sungai itu sedikit bergetar. Ventian melirik sekilas. Apakah itu hanya ilusi? Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun tak lama kemudian dia menyipitkan matanya. Sepertinya ada sesuatu di balik air terjun yang mengalir ke arah hilir. Pada saat yang sama, Li Mengseng tiba-tiba berteriak, "Itu dia! Itu sumber aura itu!" Aura yang sangat familiar baginya datang dari balik air terjun tersebut. Melihat itu, semua orang mendekati sungai dengan hati-hati untuk menyelidiki lebih jauh. Namun di balik air terjun ternyata terdapat tempat yang sama sekali berbeda. Di sana terdapat ruang luas dengan rumah bambu, perabotan mahal, dan berbagai barang indah. Jelas menunjukkan bahwa tempat itu dihuni seseorang. Di dalam rumah bambu itu duduk seorang wanita. Pakaiannya sederhana tetapi dihiasi benang emas, menandakan bahwa dia memiliki status tinggi. Namun tatapannya kosong, seolah-olah kehilangan harapan hidup. Di tangannya terdapat sebuah gulungan lukisan. Dalam lukisan itu terlihat seorang pria besar memeluk 2 gadis kecil yang tertawa ceria di sekelilingnya. Saat itu seorang pelayan masuk sambil membawa obat. "Putri, sudah waktunya minum obat." Namun wanita itu menjawab dingin tanpa menoleh. "Aku tidak sakit, aku tidak mau meminumnya." Tangannya yang seperti giok memegang erat gulungan lukisan itu, seolah tidak ingin melepaskannya. Meski begitu, tubuhnya tampak sangat lemah dan aura hidupnya terasa tidak stabil. Tidak jauh dari rumah bambu itu, sosok yang sebelumnya berada di dasar sungai muncul kembali. Sial, Putri Suan Muking ini benar-benar merepotkan. Kemudian bayangan itu perlahan berjalan menuju rumah bambu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.